Tes, haleluya. Sorry. Shalom. Mandiin dulu ininya. Udah. Udah cukup. Haleluya. Terima kasih sudah mengundang saya kembali di malam hari ini. Kemarin ulang tahun ya. Sekira ya, selamat ulang tahun. Semakin kompak, solid, berunity dan memiliki hati hamba. Amin. Apalagi sekarang di tengah krisis seperti ini ya. Hari ini saya ingin bicara tentang hidup di tengah krisis ya. Living in crisis. Krisis yang terjadi tentunya tidak mengenakan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan sebenarnya krisis maupun gak krisis, dia harus tahu, dia harus sukacita, ya kan? Karena apa? Karena kalau kita baca di dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai terakhir, ya kan? Isinya semua cerita tentang krisis, ya. Adam dan Hawa krisis, Nabi Nuh krisis sampai datang air bah, ya. Abraham juga begitu krisis, sampai Sodom Gomora aja dibakar Tuhan, ya. Pindah ke hakim-hakim begitu semua krisis. Raja-raja apalagi, ya. Raja-raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, ya, sampai turunannya semuanya krisis. Dan itu dibantu kalau kita baca kitab-kitab Yesaya, Yeremia, kitab-kitab Yeskiel, Esther dan semuanya, itu ceritanya tentang krisis. Jadi krisis itu menurut saya nggak terlalu menjadi satu problema atau dilema buat anak-anak Tuhan. Kalau yang suka baca firman Tuhan. Jadi kalau saya ambil intisari dari krisis itu, memang selama kita hidup di dunia, kita akan bertemu dengan namanya krisis. Kita akan bertemu dengan namanya problema. Kita akan bertemu dengan namanya masalah. Ya. Nggak ada yang terbebas dari masalah. Orang sekaya Jeff Bezos, ya, orang sekaya Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, sekalipun dia kaya raya, menjadi orang terkaya 1, 2, 3, 4 di dunia ini, tapi hidupnya penuh krisis juga. Ya. Bahkan presiden-presiden semuanya krisis. Wah, apalagi presiden zaman sekarang semuanya stres. Ya. Dan anehnya presiden-presiden, perdana menteri yang perempuan, negaranya banyak yang kena COVID-19. Ya, banyak yang laki-laki kena COVID-19. Aneh juga kadang-kadang dunia ini. Tapi di tengah krisis COVID-19 ini yang juga melanda akan berimbas kepada krisis ekonomi, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bisa ditampilkan slide saya. Waduh, bosin dong. Filenya rusak. Apa nggak bisa dibuka? Komputernya itu ya? Komputernya jadul. Tolong bawa dong. Tolong dong flash disknya. Biar kita punya flash disk lagi. Biar saya ulangi. Kalau nggak pakai kalau nggak pakai slide, kadang-kadang kita kan ada peribahasa mengatakan ya, iya kan? Kita nggak usah. Kita tunggu ya, pakai ini aja. Jadi kalau kita katanya mendengar saja, itu akan lupa, ya kan? Jadi mati dong. Tunggu ya, maaf ya. Jadi kalau kita melihat itu ingat tapi samar-samar ingatnya, ya kan? Jadi kalau kita mendengar dan melihat
itu lumayan lah, agak mendekati 60% ingatnya. Tapi kalau kita melakukan, nah itu 100%. Amin. Nah, jadi saya harapkan semuanya harus melakukan firman Tuhan. Ya. Selain hidupnya diberkati, saya percaya hidupnya akan menjadi ajaib. Udah nih. Udah. Oke, luar biasa. Saya baru bulan ini 2 kali saya ibadah di gereja. Kemarin hari Minggu di mana tadi? Di mana? Agaton ya, di SMS itu, Gading Serpong. Yang kedua saya di sini, ya. Selain itu online terus ya. Nah, banyak juga yang hobi online juga ya. Online enak bisa tiduran gitu kan ya. Kebaktian atau tiduran, nggak bisa bangun lagi, dia pusing kepalanya. Ya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus stop pemikiran negatif. Klik sekali lagi, ya, klik sekali. Jadi kita harus stop memikirkan hal-hal negatif. Semua anak-anak Tuhan itu harus punya pemikiran yang positif. Amin. Jadi ketika kita mikirin negatif, penuh ketakutan, timbul hal-hal yang khawatir di dalam hidup kita. Waduh, nanti gimana ya? Ya, saya paling sebel kalau orang ngirim WA, sini mati, tiba-tiba, ya kan? Kemarin dikirimin siapa tuh yang mati? Orang kaya juga. Tapi yang dikirimin yang mati orang kaya semua. Makanya di sini ada orang kaya nggak? Jangan kok kaya lo mati nanti. Jadi semua isinya ketakutan, ya. Ini. Jadi akhirnya membuat kita punya pikiran negatif. Tadi Tante Nila doa, ya kan? Di tengah krisis ini banyak pemikiran kita yang penuh dengan ketakutan. Saya langsung debat, saya bilang, jangan kasih kabar buruk deh, ya kan? Ingat nggak di dalam Keluaran, ketika 12 pengintai diperintahkan oleh Musa mengintai tanah perjanjian. 10 orang membawa kabar buruk, 2 orang Kabel dan Yosua membawa kabar yang baik. Karena 10 orang ini dipercaya ini lebih banyak nih. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel mati semua. Ya. Hanya generasi yang baru setelah berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, hanya generasi-generasi yang baru yang boleh masuk tanah perjanjian. Makanya saya bilang jangan stop mengabarkan kabar buruk. Andai kata kita mati pun, ya, itu keuntungan buat kita, kata firman Tuhan. Ya, ya gak usah takut mati. Kalau mati ya untung, ketemu Yesus. Sebenarnya nggak mati kita, masih hidup kita itu. Roh kita tetap hidup dan kita sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kapling di sorga, mansion di sorga. Amin. Makanya apa? Klik yang harus kita pikirkan ini. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, keluarga muda segenap, pikirkan ini semua yang benar.
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, ya kan? Yang susah-susah nggak usah dipikirin, ya. Semua yang sedap didengar, kabar-kabar yang menakutkan nggak usah didengar, ya. Yang sedap serap aja kita dengar, ya. Itu yang kita pikirin. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, firman Tuhan katakan, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pasang gede-gede di rumah kalian, ya kan? Dia semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang kita pikirkan. Jadi stop pemikiran negatif, ya kan? Karena kalau semakin kita memikirkan hal-hal yang menakutkan dan negatif, semakin kita terjerumus, semakin kita malas keluar, semakin kita nggak dapat rezeki, semakin kita nggak mau dapat berkat, semakin kita nggak mau kerja, semakin kita ada banyak sekali. Makanya saya setuju dengan pemerintah mengeluarkan new normal, ya. New normal semua di dunia ini. Tetapi tetap perhatikan protokol kesehatan dan keamanan. Jangan kita yang suka kumpul. Orang-orang Indonesia itu tukang rumpi, tukang ngumpul, ya kan? Nggak usah, ya kan? Kita ketemu nggak boleh bersentuhan. Galak banget ya. Nggak tahu siapa yang membuat gitu. Ya itu COVID-19 itu, ya. Kita nggak boleh sembarangan, nggak pakai masker. Kemana-mana harus pakai masker. Cuci tangan dulu papi kita yang ngajarin, ya. Guru TK kita yang ngajarin. Sebelum kita makan deh, cuci tangan dulu. Sekarang nggak mau makan, apa cuci tangan terus? Ya, 20 detik lagi. Kalau saya cuci tangan, saya hitung 1, 2, 3, 20 udah selesai. Ya, gawat. Apa yang terjadi dengan keadaan ini? Ikutin aja menurut saya. Kalau kita harus atur jarak, ya kan? Yang nggak pernah ngatur jarak, dia sekolah SMA-nya pasti nggak punya jurusannya bahasa, ya. Kalau jurusan IPA, ya, physical distance, ya. Kalau jurusan sosial IPS, social distance. Kalau nggak ada semuanya pasti dia jaraknya deket-deket aja. Pasti sekolahnya jurusan bahasa zaman dulu. Nggak tahu ya. Zaman kalian, kalau zaman saya masih ada penjurusan seperti itu, ya. Jadi, kemudian berikutnya apa yang harus kita lakukan? Klik, sudah. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17. Dan ini firman Tuhan yang menjadikan saya semangat. Berarti Tuhan benar, saya harus ngomong ini tempat ini. Karena tadi pujiannya mengatakan, berserulah, ya, Yeremia 33 ayat 3 itu. Berseru kepada Tuhan. Berdoa adalah berkomunikasi kepada Tuhan. Kita ngadu kepada Tuhan. Dengan kehidupan yang penuh dengan krisis ini, kita cuman ngomong sama Tuhan, lapor, ya. Dan Tuhan tadi katakan nggak jauh, nggak perlu kita ngambil cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, ya, nggak perlu. Kita tinggal masuk, duduk, berlutut, panggil nama yang luar biasa itu, Yesus Kristus. Tuhan Yesus berseru, memanggil namanya, ya, berdoa, apa katanya? Dia akan segera menghampiri dirimu. Apalagi? Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kalau kita nggak doa, nggak bisa kita, ya. Makanya kita berdoa. Dan ini berdoa adalah ketika kita berdoa. Mazmur 32 ayat 6, klik, ya. Firman Tuhan katakan, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau gesek ini keluarga muda di tempat ini mau datang,
walaupun krisis, ya kan? Walaupun pandemi, ya kan? Kemarin di Bandung ribut suami istri. Papi udah dibilang jangan jualan, jangan ke pasar, masih jualan ke pasar. Ini tahu nggak? Lagi pandemi COVID-19, ya kan? Ke pasar terus. Kenapa memang? Itu kalau pasar kata batu kerumun, nular gimana? Bawa penyakit ke rumah kata istrinya. Suaminya bilang, ya mami ini kan pandemi kamu, pandemi kamu, pandemi anak-anak kita. Jadi kalau pandemi itu, ini ketawa mam, karena ini orang Tangerang. Kalau orang Jakarta dia ketawa ya. Nggak ngerti dia. Pandemi cinta kita. Jadi pandemi corona itu jangan dibawa stres ya. Jadi kalau orang saleh, balik lagi ke firman Tuhan harus berdoa. Kenapa? Karena Tuhan masih dapat ditemui. Ya kan? Sesungguhnya pada waktu banyak besar terjadi itu tidak melandainya. Ini pemazmur mengatakan pada waktu krisis, ya kan, apapun yang terjadi dalam hidup keluarga Segenah di tempat ini tidak akan melandainya. Amin. Makanya kita berdoa dan berdoa. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ini tentang peperangan roh, perlengkapan senjata rohani kita. Ya. Dalam segala doa dan permohonan, apa katanya? Berdoalah. Ini senjata kita ini berdoa. Senjata orang-orang Kristen berdoa. Berdoa setiap waktu. Berdoanya apa? Di dalam roh. Rohnya besar. Roh kita dengan Roh Kudus berbicara. Ya. Roh manusia yang saleh itu berdoa. Dia berbicara, ngobrol dengan Roh Kudus. Maka itu setiap hari bangun tidur kemanapun berada, setiap waktu firman Tuhan katakan, di dalam roh kita harus berdoa. Ngobrol aja sama Tuhan. Roh kita berbicara dengan roh Tuhan, dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus kita tahu dia ada roh kebenaran. Roh Kudus dia ada roh penolong. Dia akan menolong kita di tengah krisis ini. Dan kita percaya Roh Kudus adalah roh penghibur. Dia akan menghibur kita di tengah krisis ini. Roh Kudus adalah yang mengajarkan segala sesuatunya, kata firman Tuhan. Dan krisis bukan menjadi hambatan buat anak-anak Tuhan untuk meraih kemenangan. Karena kita punya Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu. Amin. Makanya saya mengajak anak-anak Tuhan untuk melihat di tengah-tengah krisis ini bukan menjadi ancaman, bukan menjadi tantangan, bukan menjadi hambatan, bukan menjadi gangguan, tetapi menjadi peluang bagi kita untuk lebih maju dan beroleh kemenangan. Amin. Tuhan akan mengajarkan, makanya minta Roh Kudus. Dan krisis ini menjadi peluang oleh Tuhan. Dahsyat. Di krisis ini saya banyak peluang yang Tuhan kasih ke saya. Saya menikmatinya. Tapi saya lebih menikmati ingat krisis sih. Ya. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, heran, Tuhan bukakan semua peluang-peluang. Kenapa? Karena kita harus berdoa setiap hari. Ketika kita berdoa setiap waktu, firman Tuhan katakan, dan kita akan berjaga-jaga. Ketika kita doa itu kita jaga-jaga. Krisis ini kita harus waspada, kita harus jaga-jaga. Kita harus pakai hikmah, ya. Bukan ngegampangin gitu, menyepelekan, bukan juga. COVID-19 kita nggak bisa lihat, dia kecil banget virusnya. Dia nyebar di mana-mana. Ya. Kalau ditanya apa itu buatan Tuhan atau buatan setan, doa aja tanya sama Tuhan, jangan tanya sama saya. Ya kan? Pak, itu kan dibikin Pak.
Saya nggak suka cerita tentang konspirasi, ya. Apakah ini dibikin? Tapi ininya maunya Tuhan mungkin. Saya juga nggak tahu. Apakah ini memang maunya iblis? Saya juga nggak tahu. Tetapi yang saya tahu, orang boleh mereka-rekakan yang jahat kepada kita, dan Tuhan akan membalikkan keadaan mereka-rekakan yang jahat itu menjadi kebaikan buat orang-orang percaya. Amin. Yusuf katakan seperti itu yang kejadian. Makanya kita percaya ketika kita berdoa, kita berjaga-jaga dengan permohonan yang tak putus-putus segala orang kudus. Artinya kita berdoa, berjaga-jaga, dan kita memohon supaya kita semua, orang kudus itu siapa? Bukan orangnya Jawa Tengah, di dekat Semarang itu kudus, bukan. Orang kudus adalah kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa tak putus-putus segala orang kudus untuk kita semua. Jadi yang pertama, lupakan pikiran yang negatif, stop. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, klik what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Klik ini, perkatakan. Sama-sama katakan dengan saya, berkatakan. Sama-sama katakan lagi, renungkan. Sama-sama lagi katakan, lakukan. Apa yang harus perkatakan, renungkan, dan lakukan? Firman Tuhan. Di tengah krisis ini nggak ada kata lain, harus yang diperkatakan adalah firman Tuhan. Jangan cerita yang lain lah, capek, ya, sesat. Kita perkatakan firman Tuhan. Kenapa? Ini Yosua 1 ayat 8 klik katakan. Ya, berkali-kali saya kalau bawa firman pasti pakai ayat ini. Saya ingin mengingatkan buat keluarga muda, karena inilah yang menjadi kemenangan buat saya ketika saya lakukan Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat 1 itu. Jangan engkau lupa. Kenapa Tuhan sampai bilang lupa? Karena memang manusia sering lupa, ya. Karena saya sering lupa. Makanya Tuhan ingatkan, jangan kau lupa, jangan kau lupa. Remember, ingat. Apa? Memperkatakan firman Tuhan ini. Katakan firman Tuhan. Setiap hari bangun tidur katakan firman Tuhan. Di tengah siang katakan firman Tuhan. Mau tidur katakan firman Tuhan. Malam ini kita katakan firman Tuhan. Amin. Kenapa kita harus berkatakan firman Tuhan? Karena ketika kita berkata, bunyi terdengar. Dan firman Tuhan adalah firman Kristus. Iman adalah timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Ketika kita berkatakan firman Tuhan, iman kita timbul. Iman kita kuat. Iman kita tumbuh. Iman kita berakar. Iman kita berbuah. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan. Amin. Kok nggak amin sih? Amin. Udah teriak-teriak sih, nggak amin. Dan apa? Renungkanlah. Ya, renung-renung. Renungkan, saya berkali-kali katakan seperti sapi lagi makan rumput. Tahu kan semua sapi? Kalau nggak tahu kebenaran ya, besok kan mau potong dia. Pulang dari sini lihat ya banyak sapi. Ya kalau makan apa benar. Wah itu dia kalau masuk tentara polisi udah kena hukum terus dia. Makannya lama banget. Merenungkan firman Tuhan seperti sapi itu. Dia udah telan sapi itu, dia keluarin lagi. Dia telan, dia keluarin, dia telan, dia keluarin, dia punya, dia telan, dia keluarkan. Kita harus mengunyah roti hidup itu seperti itu. Kita mengunyah roti yang hidup, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Seperti itu. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa anugerah-Mu dahsyat dan luar biasa. Betapa kasih karunia-Mu luar biasa. Kau mau turun dari surga hanya untuk menebus dosa kami. Kau rela mati di atas kayu salib. Tubuhmu terpecah, darahmu tercurah. Hanya untuk kamu. Hanya untuk orang-orang berdosa. Hanya untuk orang-orang berdosa yang percaya.
Hanya orang-orang berdosa percaya dan mengaku bahwa Tuhan ada juru selamat Mesias yang agung. Kita renungkan siang malam, ya. Artinya kalau nanti sekarang kalau mau ke Israel nggak boleh juga. Ya. Kalau kita lihat nanti di Israel banyak orang-orang Yahudi, ya, jabangnya panjang, topinya tinggi, dia pakai jumbai, ya kan? Pakai punca, dia pakai, sambil jalan dia sambil baca firman. Dia baca Taurat sambil jalan. Dimanapun dia ada dia baca Taurat. Bukan baca kopiko, ya. Bukan baca porno apalagi kan. Bukan baca primbon, bukan baca apa. Dia baca Taurat, kemana-mana dia baca Taurat terus. Bahkan dia baca Taurat sampai ini goyang-goyang deh. Saya berdoa yang belum pernah ke Israel, segera ke Israel. Tapi setelah COVID ya. Ketika engkau memperkatakan dan merenungkan firman itu siang malam, engkau akan bertindak hati-hati. Kita jadi hati-hati. Hati-hati ini enggak tiba-tiba muncul. Hati-hati ini harus dipelajari. Hati-hati ini harus dilatih. Hati-hati ini kita harus belajar. Nggak tiba-tiba bisa hati-hati, nggak bisa. Anak kecil itu dia nggak tahu hati-hati itu apa. Makanya Tuhan bilang, kamu harus perkatakan firman Tuhan, kalau renungkan firman Tuhan, kamu belajar. Ini artinya belajar supaya hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kita kalau mau membuat dosa juga, mau membuat apapun, melakukan apapun, sesuai nggak dengan firman Tuhan, sesuai nggak dengan firman Tuhan, sesuai nggak dengan firman Tuhan. Jadi kita hati-hati, ya. Kalau udah hati-hati, artinya pakai hati, ya. Hidup kita, tindakan kita, apa katanya? Segala perjalananmu akan berhasil. Saya berdoa keluarga Sekine, apalagi yang malam ini hadir di tempat ini, perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Amin. Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi kita harus berbahagia, ya, karena kita tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Malam ini saya tidak menasihati sebagai orang fasik. Kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Malam ini kita kumpul bukan untuk pesta-pesta pora, tapi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Kita duduk malam ini bukan di kumpulan pencemooh, ya kan? Yang ngomongin orang, yang jelek-jelekin orang, yang bukan jadi hater kita, yang bikin hoax, ya kan? Tetapi kita ada berkumpul karena kita kesukaan kita adalah firman Tuhan. Amin. Dan kita merenungkan firman itu siang dan malam. Ketika kita melakukan itu, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau orang Tangerang nggak ngerti ini kebangetan, nyebur aja lu ke Cisadane. Karena apa? Karena ada Cisadane, ya. Semua pohon yang ditanam di tepi Cisadane, dia akan menghasilkan buah yang pada musimnya. Ya. Dia tidak akan layu daunnya. Jadi kalau ibu-ibu muda di tempat ini pengen awet muda, renungkan firman Tuhan tuh awet muda loh. Ya, nggak akan layu. Tuh, istri saya tuh renungkan firman Tuhan terus makanya nggak layu kan. Ya, dan Nila juga kan, nggak akan layu daunnya, ya, nggak akan awet muda kita. Ya. Dan ini dahsyatnya, apa saja yang diperbuatnya dijadikan Tuhan apa? Berhasil, sukses. Ini yang terjadi dalam hidup saya dan saya lakukan dan sudah saya merasakannya dan saya tetap melakukannya terus. Amin. Apa lagi? What should we do? Harus saling bantu. Harus saling bantu di tengah krisis ini. Nggak bisa kalau nggak bantu loh. Ya kan? Kalau egois yang dikeluarkan, saya kan pernah khotbah di awal tahun 2020. Khotbah saya ini selalu diledekin sama anak saya yang besar.
Wih, itu kotanya 2020 itu. Dua artinya unity, bersatu. Saya berdoa, Keluarga Sekina unity, makanya harus saling bantu. Ya kan? Harus membantu. Klik Galatia 6 ayat 2, Galatia 6 ayat 2 sampai 3. Firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Artinya saling bantu. Ya, nggak salah loh. Pancasila aja bilang saling bantu kan. Kita harus saling bantu. Firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Di tengah krisis kita harus tolong-tolong. Jangan egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Kalau mementingkan diri saya, egois, mati. Kita harus kerjasama. Keluarga Sekina harus kerjasama. Ya kan? Kita harus jadi timnya Tuhan. Tim. Kelompoknya Tuhan, pasukannya Tuhan. Ya. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, karena ini hukum Kristus bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yaitu saling membantu, bertolong-tolongan. Kenapa kita harus lakukan itu? Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti berdaya, sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Artinya, ketika kita saling menolong, kita nggak jadi sombong. Artinya ketika kita saling menolong, bukan menolong jadi penipu gitu. Saya mengingatkan di tengah krisis ini, penipu semakin banyak. Percaya aja sama saya polisi. Penipu semakin banyak. Hati-hati, masuk jebakan iblis. Bapak penipu, bapak pendusta, udah jelas kita tahu siapa. Dia adalah iblis, setan. Ya. Tetapi bapak kebenaran adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi kita jangan sampai tertipu. Banyak yang tipu loh. Udah, apalagi yang main Indosuria bukan Indosiar. Ya. Triliunan hilang, miliaran hilang, puluhan M. Baru saya tahu, ternyata orang-orang banyak yang kaya raya di Indonesia, tapi ditipu oleh iblis. Jiwasraya, apalagi banyak kan. Kemarin saya pulang, baru saya turun dari mimbar, terus selesai, terus pulang, udah dicegat sama sepasang suami istri yang masih muda. Istrinya nangis, terus kaca-kaca. Apa saya bilang? Kenapa? Loh, kenapa? Saya ditipu 1,5 miliar. Hah? Kok bisa? Saya melihat 1,5 miliar itu gede loh. Kok sampai percaya gitu? Dan sekarang saya dilaporkan. Karena waktu itu uang saya 1 miliar, orang itu minta 1,5 miliar. Dan saya pinjam 500 juta ke orang lain. Dan ternyata 1,5 miliar itu hilang, ditipu. Ya. Dan saya pinjemin uang itu, saya nggak bisa balikin lagi. 500 juta. Nangis. Saya bilang saya nggak bisa menolong. Saya hanyalah manusia biasa. Bukan judul lagu itu ya. Memang saya manusia biasa. Saya nggak bisa menolong. Ya. Tobat gitu. Ampun. Padahal dia suami istri ini sangat rajin sekali. Ya. Nggak pernah nggak masuk gereja. Masuk gereja terus. Ibadah terus. Melayani juga mungkin. Tapi apa yang terjadi ya, kena tipu. Hati-hati. Saya minta hari-hari ini hati-hati, jangan sampai kena tipu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Klik what should we do? Setelah itu, klik bersedialah untuk berubah. Hari ini kita sedang berubah dan akan berubah. Semakin lama hidup kita akan berubah. Ya kan? Ibu-ibu sekarang jadi guru, pusing anak-anaknya. Ya kan? Jadi jualan kuota terus internet. Syukur anak saya udah lulus semua. Ya. Pusing. Ngeluh semua ibu-ibu. Anaknya nggak bisa sekolah, pakai internet. Saya bisa bayangin gimana itu orang-orang susah. Internet nggak ada yang ekonomis, ya kan? Internet mahal, 25.000. Baru dipakai 2 minggu, 3 minggu udah habis. Belum anaknya suruh ini, suruh itu. Sekarang banyak perubahan. Saya sebagai orang
IT, saya mau katakan hidup kita akan berubah. Sepertinya kita digiring menjadi revolusi industri 4 itu terjadi. IoT, Internet of Things. Apa yang kita sentuh itu berhubungan dengan internet. Dan ini sedang terjadi perubahan yang luar biasa. Apa yang kita pegang itu berhubungan dengan internet. Kayaknya gitu ya, sepertinya ini manusia di seluruh dunia digiring untuk ke arah itu. Makanya orang bilang itu konspirasi ya. Internet of Things, IoT. Kita manusia sekarang akan berubah, bertemu dengan robot, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Mimbar ini juga pintar tadi, dia lurus kan? Jangan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, semua nanti tempat duduk kita akan cerdas ya. Ketika kita kedinginan dia bisa kasih panas gitu. Semuanya nanti akan berubah. Makanya ini manusia sedang digiring seperti itu. Makanya saya suka menuduh Jeff Bezos yang buatnya, Jeff Bezos yang punya Amazon itu, Mark Zuckerberg yang punya Instagram, Facebook itu, Bill Gates yang punya Microsoft itu, Elon Musk yang punya Tesla dan SpaceX itu, dia bersatu, dia sedang mengubah dunia untuk berubah. Ya. Tapi itu terlalu ribet nanti kalau saya ceritain. Yang jelas kita harus siap-siap untuk berubah. Klik Ibrani 12 ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi kata firman Tuhan, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi hidup kita nanti ke depan itu akan diawasi. CCTV akan ada di mana-mana. Ya. Makanya dari sekarang kita nggak boleh berbohong, berdusta. Ya kan? Kita harus betul-betul melakukan 3B. Ya. Datang ke saya ada orang, ya. Pak, gimana supaya saya dapat istri secantik istri Bapak? Kamu kok pengen kayak istri saya sih? Iya, udah baik lagi istri Bapak. Kan kamu nggak tahu istri saya baik apa enggak? Iya Pak. Ya udah 3B kamu. B3. Bukan B2 Pak. B2 itu enak. B3-nya agak enak. Yang pertama, kamu harus berdoa dong. Kalau pengen punya istri, punya pasangan, punya suami, berdoa. Bilang sama Tuhan, Tuhan kasih. Ya, Ishak aja berdoa loh, dapat Ribkah. Jadi kamu harus berdoa, banyak berdoa. Oh, Pak, saya udah berdoa banyak. Ya berdoa terus, belum dijawab Tuhan. Kalau udah berdoa, baik. Berikutnya, berusaha. Ya. Berusaha cari dong. Kamu kalau di rumah terus pasti nggak akan dapat seumur hidup juga, ya kan? Kawin sama robot kamu nanti, ya. Berusaha, hidup kita harus berusaha. Ketika dunia ini akan berubah, kita harus berusaha, ya kan? Yang ketiga apa Pak? Gampang, bercermin. Kita harus bercermin, ya. Kalau kamu jelek ya kamu harus gantengin dikit gitu, gimana caranya? Kalau menjadi pelayan Tuhan juga kita harus bercermin. Ini bener nggak nih? Mau jadi singar, mau jadi WA, bercermin. Udah layak nggak aku ya? Khotbah di sini udah layak belum aku ya? Bercermin. Ya. Kenapa? Karena nanti semua banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Oleh sebab itu kita harus tanggalkan semua beban dan dosa kita. Nggak boleh lagi berbohong kita. Ya. Kita harus jujur. Buang semua dosa itu. Kenapa? Karena kita harus menaik level ya. Kalau mau naik ke gunung, kita harus buang dong. Orang bodoh aja berat-berat, isi raksel tuh naik ke gunung. Harus dibuang supaya ringan. Ya. Nanti Pak di atas kumaha engke. Kita harus buang itu beban dosa yang begitu menitang kita, supaya kita bisa naik level dengan ringan. Apa katanya? Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Kita ini sedang berlomba. Ya, jadi kalau ada istrinya ngeluh, ingat tadi berlomba nih. Gitu. Ada suaminya ngeluh, ingat kita lagi berlomba Pak.
Ya kan? Ada yang udah pernah lari maraton? Hah? Nggak pernah ya? Aku 2 kilo ngapain lari jauh-jauh gitu ya? Ya. Itu saya pernah lari puluhan kilo ya. Bro, kurang kerjaan memang. Ya karena polisi ya, betul latihan begitu, kurang kerjaan memang. Ya. Capek kali, kita lelah, kita marah-marah, kita waduh. Makanya Tuhan bilang harus tekun. Ya. Harus tekun. Hidup kita harus tekun, berubah itu harus tekun. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Mataku tertuju padamu. Ku pandang wajahmu dan berseru. Semua banyak lagu-lagu seperti itu. Ya. Dia yang memimpin kita dalam iman dan dengan membawa iman kita kepada sempurna. Kalau iman kita sudah sempurna, tenang kita. Cari iman yang sempurna. Yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia. Oh haleluya, kita punya Tuhan Yesus Kristus. Nggak usah capek-capek lagi kita pikul salib yang berat, karena Tuhan Yesus sudah gantikan. Yang sekarang duduk sebelah kanan tata Allah. Apa yang Tuhan Yesus duduk sebelah kanan Allah? Tata Allah, Bapa. Dia memikirkan kita. Ya. Dia memikirkan kita. Bapak itu memikirkan anak-anaknya. Benar apa? Kok nggak dijawab? Berarti nggak pernah mikir ya. Saya sebagai bapak mikirin anak saya. Istri saya mikirin anak saya. Gimana ya anak gua biar jadi ini, biar jadi itu, biar nggak susah, biar gitu kan. Kita punya Bapa di surga juga mikirin kita. Ya. Dia mikirin kita terus. Kasihan. Sementara yang dipikirinnya, memang gua pikirin. Ketika Tuhan memikirkan kita juga harus memikirkan Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung batahan yang sehebat itu dan pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapa memikirkan kita supaya kita tidak lemah dan putus asa. Ketika kita putus asa, ketika kita lemah, tamat tuh. Ya, bahaya. Makanya jangan pernah kita lemah. Ya. Jangan pernah kita putus asa. Kenapa? Karena Tuhan bilang, rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalan. Apalagi? Aku merancang, aku merencanakan semuanya bukan rancangan, malapetaka, mara bahaya, kecelakaan. Tetapi aku merancangkan untukmu, anak-anakku semua, ada rancangan kemakmuran, bahasa Inggrisnya, damai sejahtera. Amin. Kita ini bukan teologi kemakmuran ya. Oh di bahasa Inggrisnya itu bukan damai sejahtera, tapi kemakmuran. Kita ini Tuhan mau bikin damai sejahtera. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu Pancasila kelima. Ya kan? Supaya kita damai sejahtera itu. Supaya kita makmur. Ya, itu Tuhan itu. Berikutnya apa katanya? Untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Harapan adalah asa. Ya, jadi kita jangan sampai putus. Tuhan udah rancangin ya. Jangan sampai kita yang memutusinnya. Ikut terus, tekun, lomba terus yang diwajibkan. Makanya terakhir, apa yang harus kita lakukan? Klik. Belajarlah untuk melihat keadaan krisis sekarang. Belajar. Lihat. Tadi saya sudah katakan banyak peluang di tengah krisis ini. Dan kita harus tertawa. Kita harus tertawa. Tertawa itu adalah imun. Ya kan? Panggil. Klik. Ini lihat Amsal. Hati yang gembira, bukan belum. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Gimana bisa lihat berseri-seri saudara? Semua pakai masker.
Tetapi ketika orang yang gembira pasti mukanya berseri-seri, awet muda. Ya. Tuhan nggak mau kita patah semangat. Karena ketika kita pedih, lawannya dari hati yang gembira sedih, ya, itu akan mematahkan semangat kita. Makanya setiap malam, setiap hari, setiap pagi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan bakar dengan api Pantekosta, bakar dengan api Pentakosta, bakar dengan api Roh Kudus, supaya anak-anak Tuhan semua memiliki semangat, hati yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan, dalam melayani sesama, dalam melayani kehidupan. Jadi kalau kita sedih, patah semangat. Kalau udah patah semangat, sakit kita. Tetapi kita gembira, ayat 7, Amsal 17 ayat 2. Hati yang gembira adalah obat, ya. Seperti obat hati yang senang. Belum balik ya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Kalau tulang kita kering, kena COVID loh. Ya. Kalau tulang kita kering, kena virus. Kalau tulang kita kering, kena penyakit. Makanya kita harus yang hati yang gembira. Amin, maksudnya juga Pak. Ya kan? Kita harus gembira. Nikmati saat krisis ini. Ingat, dengan hati yang gembira. Ya kan? Itulah imun di dalam tubuh kita. Orang Kristen udah punya imun, nggak usah takut. Imunnya adalah hati yang gembira. Amin. Mari kita nyanyikan lagu. Bisa nggak lagu? Tuhan selalu menolongku. Kalau nggak bisa, saya dulu nyanyi ya. Kita belajar. Bisa kali ya? Saya bisanya saya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan beri marah karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
firman Tuhan yang begitu indah, yang telah mengajarkan kepada kami untuk melupakan pemikiran-pemikiran negatif. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, stop semua pemikiran negatif yang ada di otak-otak anak-anakmu di tempat ini. Kami ingin memikirkan semua yang benar, semua mulia, semua adil, semua suci, semua manis, semua yang stabil dengan, dan semua disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang ingin kami pikirkan. Biar kami selalu berdoa, karena doa adalah senjata rohani kami. Biarlah kami menjadi saleh, kami berdoa, dan kami percaya Tuhan tidak jauh dari doa. Biarlah kami selalu berkatakan dan renungkan dan lakukan firman Tuhan. Karena kami ketika melakukan itu, hidup kami yang bertindak hati-hati, dan perjalanan apapun yang kami perbuat, Tuhan akan jadikan berhasil, sukses. Bukan itu saja, Tuhan jadikan kami akan menjadi orang-orang yang beruntung. Tuhan berkati kami dengan segala berkat-berkat, sehingga kami dapat saling membantu, saling memberi, saling tolong menolong. Biarlah kami bertolong-tolongan menanggung beban di tengah krisis COVID-19. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami dengan luar biasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami masa ini akibat COVID-19, kami akan belajar untuk menyesuaikannya. Kami akan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Karena kami tahu Engkau ada Tuhan Roh Kudus yang selalu mengajarkan segala sesuatu, sehingga kami akan cakap, akan mampu, kami akan tekun dalam perlombaan, sehingga kami akan keluar lebih dari para pemenang. Jauhkan segala roh kelemahan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bebaskan semua kelemahan, keletihan, kelesuan, kemalasan, dan putus asa dalam hidup kami. Kami akan belajar untuk melihat apa yang terjadi. Banyak peluang-peluang yang Tuhan berikan. COVID-19 boleh merancangkan kejahatan, penyakit buat kami. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang Yusuf, yang akan membalikkan keadaan. Semuanya dirancangkan, orang-orang merancangkan kejahatan, tetapi Tuhan akan membalikkan keadaan, merancangkan kebaikan buat orang-orang percaya. Kami adalah generasi Yusuf di akhir zaman. Kami ingin Tuhan memberkati kami, sehingga kami akan bergembira, muka kami berseri-seri, karena kami tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata Tuhan. Bukan obat sembarang obat, tetapi obat yang manjur, obat yang betul-betul akan membuat kami sehat walafiat, akan membuat kami sehat luar biasa. Oleh sebab itu, kami akan bergembira karena kebesaran nama Tuhan. Kami akan bersuka cita karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena kami bergirang-giang karena kasih-Mu yang besar di atas kayu salib. Kami akan selalu memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh kegembiraan kami, sehingga kami tetap mempunyai imun yang datang daripada Tuhan, sehingga segala COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan bisa menyentuh anak-anak Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan hidup sehat, kami akan hidup damai sejahtera, kami akan hidup di bawah anugerah Tuhan, kami akan hidup beroleh kasih karunia yang dahsyat dari Tuhan. Biarlah kami dapat membagikan semua kegembiraan ini, firman Tuhan ini kepada orang lain, sehingga nyata nama Tuhan dimuliakan, dikuduskan, dan diampuni. Hamba meneraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap firman-firman yang hamba sudah bacakan dan perkatakan. Hamba percaya ini tidak akan kembali ke hamba dengan sia-sia. Biarlah firman Tuhan mencari hati-hati, tanah-tanah yang subur yang akan ditanami Tuhan. Buka hatimu, terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi berkat. Biar firman Tuhan berakar, tumbuh, dan berbuah-buah lebat,
sehingga menjadi berkat buat anak-anakmu di tempat ini. Kami sangat percaya, kami sangat yakin Tuhan akan selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan akan selalu melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin.